Haleluya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Bagaimana kabar pada pagi hari ini semuanya? Sehat-sehat dan luar biasa, amin. Saya percaya pagi hari ini kita datang karena kita rindu, kita haus untuk datang menyembah Tuhan. Dan pagi hari ini, mari kita bawa hidup kita bawa penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan, amin. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Pagi hari ini kami mau datang ke hadapan Engkau, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bawa pujian kami, penyembahan kami. Terimalah sembah kami. Kami percaya Tuhan Kau bertahta di atas pujian kami pada pagi hari ini. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kaulah Raja, Kau yang bertahta. Ku nyatakan kemuliaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Ku percaya Kau berkuasa, selamanya ku menyembah. Ku percaya Kau berkuasa, selamanya ku menyembah. Sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Yesus, Kaulah Raja, Kau yang bertahta. Ku nyatakan kemuliaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Ku percaya, Kau berkuasa, selamanya ku menyembah. Ku percaya, Kau berkuasa, selamanya ku menyembah. Ku percaya, Yesus, Kau yang berkuasa, selamanya ku menyembah. Haleluya. Ku percaya Kau berkuasa, selamanya ku menyembah. Selamanya ku menyembah. Selamanya ku menyembah. Selamanya ku menyembah. Haleluya. Kau yang berkuasa, Kau yang bertahta, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Engkau yang kami kagumi, Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita bawa penyembahan kita. Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan. Katakanlah, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Engkau teramat baik. Engkau dahsyat Tuhan. Sungguh tiada Allah yang seperti Engkau, Yesus. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang dimuliakan. Haleluya.
kami kagum selalu akan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Dengan hati yang bersyukur kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari-hari yang boleh kami lalui, hingga kami boleh ada pagi hari ini sebagaimana kami ada Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena hebat kami, tapi semua karena Engkau Tuhan. Kami boleh melihat kasih setia-Mu, kami boleh melihat karya-Mu yang selalu dahsyat dalam hidup kami. Karena kami bawa sembah kami, pujian kami. Thank you Jesus. Ku percaya Kau berkuasa, selamanya ku menyembah. Ku percaya Kau berkuasa, selamanya ku menyembah. Haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya. Berkuasa, selamanya ku menyembah. Ku percaya Kau yang berkuasa, selamanya ku menyembah, selamanya ku terimalah segala hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang hebat, Allah kami yang maha besar. Haleluya. Setiap kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Dia yang bertahta. Amin. Mari pagi hari ini bersama-sama kita mau naikkan puji-pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Satukan hati menantikan kuasa-Mu, kehadiran-Mu membebaskan hidupku. Dalam-Mu tiada lagi belenggu, Ku telah bebaskan, Ku menang. Langit bumi menyatu dalam harmoni, pujian bergema, bersorak merukan dahsyat Kau Tuhan, bertahta atas semesta. Engkau yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kami satukan hati,
satukan hati menantikan kuasa-Mu. Kehadiran-Mu membebaskan hidupku. Dalam-Mu tiada lagi belenggu. Ku telah bebas dan ku menang. Langit bumi menyatu dalam harmoni, pujian bergema, bersorak serukan dahsyat Kau Tuhan, bertata atas semesta. Engkau yang bertahta atas semesta ini ya Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji dan menyembah-Mu, meninggikan nama Tuhan Allah yang maha besar, Allah yang kami kagumi, Allah yang bertahta atas pujian umat-Nya di tempat ini. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakanlah kebesaran-Mu di tengah-tengah kami umat-Mu. Haleluya. Siap melompat bagi Tuhan, siap berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Are you ready to jump for Jesus? Come on. Bersama-sama. Langit bumi menyatu dalam harmoni, pujian bergema, bersorak serukan dahsyat Kau Tuhan, bertata atas semesta. Langit bumi menyatu dalam harmoni, pujian bergema, bersorak serukan dahsyat Kau Tuhan, bersorak serukan dahsyat Kau Tuhan, bertata atas semesta. Sorakan katakan haleluya. Segala puji hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan Allah yang sempurna. Haleluya Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Ya Rama Shekara kami mau hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus. Oh haleluya. Shekara mama baba ya Rama Shekara mama Shekara mama ya Rama Sekere Rama ya Rama Shekara kami mau diubahkan sesuai kehendak-Mu, Yesus. Berjalan dalam rencana-Mu, haleluya. Menggenapi firman-Mu, haleluya. Teruslah berbicara bagi setiap kami Tuhan, sebab kami tahu kami perlu firman-Mu. Firman-Mu yang selalu menguatkan kami, firman-Mu yang meneguhkan kami. Kami menyembah kepada Engkau ya Allah Yesus. Kami percaya akan setiap janji-janji-Mu, dan Engkau tidak pernah lalai, karena Engkau Tuhan Allah yang setia. Engkau pasti akan menggenapi janji. Biarlah kami terus hidup di dalam kebenaran. Lawat pagi hari ini setiap kami Tuhan, kuatkan kami, segarkan kami, pulihkan kami. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku,
Mari jemaat Tuhan sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. 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 Haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya. Kami mengagumi Engkau Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara buah ciptaan-Mu kami dalam kehidupan kami ini. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, di mana Engkau boleh menyertai kami dan memberkati kami dan menopang kami. Terima kasih Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman pagi hari ini, kami boleh mengeluh-elukan Tuhan, memuji Tuhan, dan mengaku akan segala perkara yang telah Kau buat bagi kami Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi penyembahan dimanapun kami berada Tuhan. Kesukaan kami selalu mempersembahkan hidup yang menjadi penyembahan kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan, beri kepada kami pelajaran firman Tuhan yang boleh memperlengkapi kami kembali Tuhan, mengingatkan kami, menegur kami, meneguhkan kami, dan membawa kami kepada segala rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hati kami siapkan untuk benih kebenaran firman Tuhan, biar kami seperti seorang murid yang mendengar apa yang menjadi sabda Guru Agung kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Di tengah-tengah kami Roh Kudus akan berkarya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang siap mendengar firman bersama katakan amin. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk tim pemuji dan pemusik. Shalom saudara-saudara. Suatu kehormatan bagi saya di tengah-tengah saudara-saudara sekalian, dan ini merupakan kunjungan saya yang kedua melayani Tuhan di tempat ini. Dan pada hari ini saya boleh menyampaikan firman Tuhan pada dua ibadah yang tadi pagi dan hari ini. Nah, saudara, saya akan menyampaikan tema yang berbeda dari yang pagi saya sampaikan. Hari ini, atau maksud saya, saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema yaitu hidup menurut prinsip dan nilai kerajaan Allah. Mari bersama-sama saya katakan, hidup menurut prinsip dan nilai kerajaan Allah. 1, 2, 3. Saudara-saudara, pertama-tama kita akan mendasarkan firman Tuhan ini dari 3 bagian firman Tuhan yang saya percaya bagian-bagian ini tidak asing lagi bagi kita. Mungkin kita sudah berkali-kali membacanya, tapi let me kembali meminta kita untuk melihat Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 2. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama dan kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, artinya Allah sudah terlebih dahulu bermurah, Allah telah lebih dulu memberikan kasih-Nya kepada kita, maka persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, karena Allah sudah demikian bermurah, karena Allah sudah demikian memberikan anugerah-Nya kepada kita, maka janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi, maka kita wajib menjadi orang yang tidak serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kemudian yang kedua yaitu Filipi pasal 3 ayat 20. Filipi pasal 3 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menanti Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Terakhir 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6. 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya
yang ke-6. Kita baca pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, saudara-saudara, sebagai orang Kristen Bandung, Anda harus cope with 3 undang-undang. Yang pertama adalah sebagai warga negara Indonesia, saudara harus taat kepada seluruh perundang-undang di Indonesia ini, ya. Yang kedua, sebagai orang Bandung, saudara juga harus taat kepada perda di kota ini. Tiap-tiap kota punya perda, ya. Tetapi mostly yang ketiga adalah saudara sebagai orang Kristen, saudara dan saya harus taat kepada aturan main warga kerajaan sorga. Amin. Jadi kita disebutkan jangan serupa dengan dunia ini. Dan barang siapa mengatakan dia percaya kepada Yesus, dia wajib hidup. Bukan option ya, tapi bukan pilihan. Tapi it is a must to live like him, like Jesus. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita disebutkan sebagai warga kerajaan sorga. So, sebagai warga kerajaan sorga, kita harus belajar bagaimana menghidupi sebuah kehidupan yang berbeda dari dunia ini, ya. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara tentang nilai-nilai dan prinsip kerajaan Allah yang sebagai warga dari kerajaan Allah kita harus cope with the rules atau principle or values of the kingdom of God. Pertanyaannya sekarang adalah apa itu kerajaan Allah, ya? Saudara-saudara, apa yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah? Kalau kita lihat saudara-saudaraku di dalam satu ayat yaitu Yohanes 18 ayatnya yang ke-36-37, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Mari bersama-sama saya katakan tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Nah, jadi artinya saudara bahwa kerajaan Allah di sini pasti bukanlah kerajaan dari dunia ini. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang diatur oleh prinsip-prinsip kerajaan. Raja di situ kata yang paling penting di situ. Nah, kalau kita belajar Injil, maka Yesus melalui kehidupan dan pelayanannya memperkenalkan suatu counter budaya atau dikenal sebagai kerajaan Allah yang sangat sungsang, yang sangat paradoks, yang sangat berbeda dari zamannya, saudaraku. Dan kita perlu belajar. Ketika you bilang jangan serupa dengan dunia ini, how? Ya, seringkali kita dengar khotbah-khotbah jangan serupa dengan dunia ini, jangan serupa dengan dunia ini. Lalu yang kayak apa yang tidak serupa dengan dunia ini? Nah, kita akan belajar nilai-nilai dan prinsip kerajaan itu. Nah, saudara-saudara, sebelum saya mengkontraskan antara nilai dunia dengan nilai kerajaan Allah, bagaimana kita melihat dunia ini menilai sesuatu? Saya memberikan suatu singkatan dunia ini menilai berdasarkan skema 4A, ya, 4A. A yang pertama adalah terkait dengan penampilan atau appearance, ya, itu apa? Orang menilai saudara berdasarkan fitur fisik saudara, apakah saudara ganteng, cantik, tipe tubuh Anda, passion Anda, ya, maka orang akan menilai Anda. Ya, kalau saudara pakai pakaian branded, ya maka Anda akan dinilai somebody. Ya, kalau saudara punya istri tasnya dari kulit Louis Vuitton gitu ya, wah pasti Anda dilihat luar biasa. Tapi kalau istrimu pakai tas yang terbuat dari kulit ular piton, nah itu beda lagi, ya. Nah, saudara, mobil apa yang Anda kenakan itu juga semua akan dinilai, saudara. Kalau saudara punya mobil mobil yang murah, pasti Anda tidak terlalu dianggap. Tapi kalau saudara punya Rolls Royce atau BMW atau Mercy, oh Anda akan dianggap somebody, ya. Konon katanya semakin mahal mobil katanya itu bisa dilihat dari nutup pintunya. Jadi kalau mobil mahal katanya nutup pintunya itu makin pelan, makin tidak bersuara, zep gitu ya. Tapi kalau mobil murah itu nutup pintunya itu nunggak gitu, saudara ya. Jadi nunggak cicilan jadi nunggak gitu. Tapi kalau yang mobil mahal itu zep gitu ya. Terus kemudian Anda liburannya kemana? Ya, kalau saudara, maaf ya, sorry, saya keduluan. Jadi tipe tubuh Anda, fisik Anda dan mode Anda. Ya, yang kedua, saudara, yang kedua adalah achievement. Anda akan dihargai kalau saudara punya prestasi di bidang budaya, atletik, pendidikan, seni pertunjukan, ya.
maka Anda akan dinilai berdasarkan pencapaian-pencapaian Anda di bidang apa saja. Ya. Yang ketiga adalah yang disebut sebagai affluence atau kemakmuran. Biasanya saudara dilihat ya, rumah Anda, mobil Anda, tujuan rekreasi yang seperti apa yang Anda pergi. Ya. Kalau saudara cuman rekreasi di Pantai Ancol gitu, bawa bontot dari rumah gitu, bekal gitu ya, Anda bukan siapa-siapa. Tapi kalau Anda dengan pasangan Anda berdiri berfoto di belakangnya ada menara Pisa gitu ya, lalu atau kalau saudara pergi ke California, di belakangnya ada tulisan Hollywood, wah Anda pasti dianggap luar biasa, apalagi kalau naik bisnis kelas gitu ya. Ya jadi kemarin waktu saya ke California, saya penasaran kan dengan orang-orang kok suka foto di situ gitu. Ternyata itu cuman gunung yang tandus gitu ya, tapi ada tulisannya Hollywood gitu. Nah saya nggak mau ketinggalan supaya kelihatan hebat, saya juga fotoan di situ gini saudara ya. Gitu. Nah, jadi saudara, orang menilai seperti itu. Nah yang keempat yaitu terkait dengan otoritas. Ya, yang pertama tadi penampilan, yang kedua pencapaian, dan yang ketiga adalah kemakmuran, dan yang keempat dunia menilai berdasarkan otoritas yang kamu punya. Ya, bisa karena saudara mendapatkan itu karena posisi kepemimpinan, atau karena memang inisiatif saudara sendiri sebagai raja atau sebagai manajer, sebagai direktur, dan seterusnya, saudara-saudaraku. Nah, berdasarkan empat inilah, dunia mulai melakukan pembandingan satu sama lain. Oh, kamu nggak masuk hitungan dengan kelompok saya, ya. Kamu hobinya catur, saya main golf, gitu ya. Lalu orang mulai bersaing dalam hal apa? Dalam hal mengambil posisi, dalam hal untuk kemakmuran, dalam hal otoritas, dalam hal pencapaian. Orang juga mulai mengkritik, mulai menyesuaikan diri, ya. Bahkan kita dipacu untuk konsumtif supaya kita jangan ditolak sebuah kelompok tertentu. Karena nilai kita nanti akan anjlok kalau kita nggak sama dengan dia mobilnya, nggak sama dengan dia penampilannya. Dan mulai kita juga mengendalikan orang berdasarkan itu. Jadi dunia saudara menganggap orang yang berhasil dan signifikan itu kalau punya kesamaan nilai, citra, kemakmuran, kinerja, dan posisi. Begitulah dunia menilai atau prinsip dunia. Nah, tetapi bagaimana kita akan belajar pada pagi hari ini tentang nilai-nilai kerajaan Allah? Saudara, nilai kerajaan Allah itu adalah upside down atau sungsang, terbalik. Ya. Nilainya itu kita akan lihat di mana perbedaan antara nilai dunia dan nilai kerajaan Allah. Ya. Maaf tadi saya cepat-cepat karena fokus saya pada poin-poin berikut ini. Ya. Nah mari kita bandingkan bagaimana skema 4A tadi di dalam perbandingan dengan nilai kerajaan Allah. Nah saudara-saudara, kalau kita mau perbandingkan ini supaya kita tahu bagaimana hidup tidak sesuai dengan orang dunia, yaitu kita akan melihat yang pertama apa yang disebut sebagai A yang pertama, yaitu penekanan pada misalnya penampilan, ya, atau appearance, ya. Nah, kalau tadi orang dunia itu tadi menekankan kepada apa? Pada eksternal, fisik, kecantikan, ketampanan, dan apa yang kita kenakan dalam tubuh kita. Tahukah saudara bahwa bisnis yang paling cepat untuk membuat sultan adalah bisnis di bidang kecantikan, ya. Coba Anda lihat industri operasi plastik di Korea itu, Korea Selatan, itu luar biasa ya. Karena apa? Karena dua hal. Yang pertama adalah karena aman, karena dia dermatologisnya yang mengoperasi, dan yang kedua adalah terjangkau biayanya gitu. Sehingga orang Korea itu, cewek-ceweknya itu kan hampir mirip semua mukanya gini. Jadi nanti kalau waktu mereka meninggal, ya, mungkin waktu hari kebangkitan Tuhan aja sampai pangling ya, udah nggak kenalin lagi gitu. Karena semuanya sudah operasi gitu ya. Kalau di Indonesia kan beda ya, disuntik silikon gitu sehingga kadang-kadang bibirnya kemana, hidungnya kemana gitu ya. Dagunya kayak lampir gitu ya. Tapi kalau di Korea itu aman, dan saya 5 tahun tinggal di Korea Selatan suka mendengar promosi-promosi kecantikan seperti itu ya. Nah, tapi kita bandingkan bagaimana kerajaan Allah terkait dengan penampilan. Kerajaan Allah itu menekankan pada sisi internal, bukan bagaimana kita mengelola citra kita yang terlihat,
Tapi kekristenan itu bicara masalah hati. Amin. Saudara boleh saja saudara punya penampilan cantik, ganteng, atau branded segala macam. Tapi ingat, kerajaan Allah itu berbicara soal hati. Saya bersyukur kepada Tuhan ketika Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia mengakhiri agama yang berpusat kepada lahiriah. Seperti orang-orang Yudaisme. Di mana kalau dia itu harus punya, supaya kelihatan saleh, dia harus berpakaian agamawi. Dia harus bersembayang di tikungan jalan, dia harus memperhatikan bagaimana penampilan dia secara fisik, pakaiannya. Jadi kalau saudara lihat orang Muslim sekarang itu mirip seperti orang Yahudi, ya. Semuanya bersifat eksternal. Tapi satu kali Yesus mengatakan bahwa kamu seperti kuburan yang kelihatannya indah di luar, tapi dalamnya belulang busuk, ya. Karena Yesus melihat hati, dan Yesus juga pernah berkata bahwa bukan apa yang masuk yang menajiskan, tapi apa yang keluar, yaitu kedengkian, iri hati, pencederaan, dan juga macam-macam kesombongan dan segala macam. Yesus dengan perkataan itu mengakhiri hukum makanan, karena makanan itu tidak mendekatkan dan tidak menjauhkan kamu dari kerajaan Allah. Itu sebabnya mengapa orang Kristen boleh makan apa saja asal jangan beracun. Ya, makanya apalagi orang Manado sama orang Batak kan, semua yang berkaki empat dimakan kecuali meja dan kursi. Ya, semua yang terbang dimakan kecuali pesawat, dan semua yang merayap boleh dimakan kecuali kereta api. Itu pun salahnya keras, kalau lembek dimakan juga itu. Ya. Makanya saudara-saudaraku, orang Kristen itu tidak usah tidak usah takut makan apa saja, yang penting itu tidak beracun. Karena apa? Karena bukan apa yang masuk yang menajiskan, tapi apa yang keluar. Jadi kekristenan itu berbicara soal hati. Dosa itu bukan soal bicara tindakan yang terlihat, tapi juga motif dari dalam. Makanya ketika Yesus berkata, ketika kau benci orang, kamu sudah menjadi pembunuh. Ya, mungkin kita secara lahiriah membunuh itu ngambil pistol atau tusuk orang atau pancung orang gitu ya. Yesus berkata, memang itu membunuh, tapi yang lebih dahsyat dari situ adalah sebenarnya ketika kamu membenci seseorang, kamu sudah pembunuh gitu. Nah, saudara-saudaraku, Yesus juga berkata, kamu telah mendengar firman, ya, jangan berzina. Berzina itu mungkin kalau saya sudah punya istri, lalu saya main dengan istri orang lain, gitu, itu berzina. Yesus mengatakan, iya itu berzina, tapi yang lebih dahsyat dari itu, maksudnya yang tidak kalah seriusnya adalah ketika kamu melihat lawan jenismu, kalau saya bahasakan, kamu syahwat atau berfantasi secara seksual tidur dengan pria itu atau wanita itu, kamu sudah pezina. Ya. Nah saudara, makanya saudara yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 3 berkata tidak ada seorang pun yang benar. Semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena tindakan dosa itu lebih kepada masalah hati. Ya. Nah bagaimana dengan achievement ya, atau prestasi saudaraku. Nilai dunia tadi saya sudah mengatakan bahwa dunia itu menekankan bagaimana validasi orang lain pada bidang tertentu. Adanya pengakuan dari lembaga, organisasi, entah itu pendidikan, olahraga atau whatever ya. Yang memberitahu kepada kita bahwa kita punya achievement yang sangat-sangat menjadi kebanggaan dan Anda dinilai dari achievement itu. Tapi kalau kerajaan Allah, lihat bandingnya, yaitu bukan tentang validasi dari orang lain, tapi tidak ada validasi yang paling tertinggi yang kita rindukan, kecuali satu saat nanti Tuhan berkata kepada kita, sabaslah hambaku yang baik dan setia. Amin. Amin. Apa gunanya kita punya prestasi dalam dunia ini diakui oleh banyak orang dan organisasi, tapi pada waktu kita nanti berjumpa dengan Tuhan di akhir hidup kita, Tuhan mengatakan, hai hambaku yang jahat, kau tidak setia dan aku tidak mengenal engkau. Saudara, luar biasa mengerikan kalau kita mendengar kata itu. Saya percaya semua jemaat di sini nanti waktu bertemu dengan Tuhan akan mendengar Tuhan berkata, sabaslah hambaku yang setia dan baik. Amin. Karena kamu telah melakukan kebenaran. Jadi saudara, pengejaran akan prestasi dari dunia ini boleh-boleh saja, tapi yang paling penting pastikan bahwa kita setia dan mendengar validasi tertinggi dari Tuhan untuk memuji kesetiaan dan kebaikan kita. Nah, saudara, saya masih bicara mengenai prestasi ini, saudara-saudara ya. Nah, berikutnya saudara, orang dunia itu bicara soal prestasi ini, yaitu apa?
Jika engkau ingin hidup, maka kejarlah kehidupan yang baik, ikuti definisi budaya mengenai sukses dan bermakna. Ya. Jadi kalau kamu mau punya prestasi, ya kamu harus mengejarnya, kamu harus ambisi, kamu harus bila perlu, kamu harus menyesuaikan dengan definisi dunia tentang sukses. Tapi menariknya saudara dan bertentangannya, dalam kerajaan Allah enggak seperti itu. Jika engkau ingin hidup justru kau harus mati. Mati untuk identitas yang didefinisikan dunia ini tentang sukses. Kamu harus mematikan dagingmu, kamu harus mematikan egomu. Jadi semakin banyak kita mengalami kematian-kematian di dalam hidup kita, artinya kematian secara rohani ya, maka semakin kita mendapatkan kehidupan itu sesungguhnya. Amin. Halo? Amin. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mau mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh hidup dalam Kristus, justru saudara harus mematikan banyak daging kita ini. Mematikan ego kita, mematikan rasa paling benar sendiri, mematikan ambisi-ambisi yang berdosa gitu ya. Dan ini justru mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Bagaimana dengan kemakmuran atau affluence ya? Affluence itu bicara kemakmuran. Tadi saya mengatakan bahwa orang dunia itu menekankan pada kamu dilihat dihargai karena asetmu, karena uangmu, karena branded yang kamu kenakan ya. Lalu seberapa banyak engkau bisa dapatkan, bisa kamu ambil. Jadi dunia itu berlomba-lomba untuk membeli aset ini, membeli aset itu ya. Karena citra dirinya itu adalah pada seberapa makmur engkau, seberapa banyak yang kau tumpuk. Tapi kerajaan Allah itu bertolak belakang. Kerajaan Allah itu adalah apa? Bukan soal berapa banyak yang Anda bisa dapatkan, tapi berapa banyak yang bisa kamu berikan. Matius 5 ayat 7 berbicara kemurahan hati. Ya. Artinya semakin banyak yang kita dapatkan, baik itu berkat uang, berkat lahiriah, berkat kesehatan, don't take it for granted. Di dalamnya selalu ada tanggung jawab penata layanan. Penelayanan kerajaan Allah. Jadi dalam kerajaan Allah Anda disebut makmur bukan karena Anda banyak mendapatkan atau menumpuk, tapi berapa banyak Anda memberikan. Bicara mengenai compassion, kemurahan hati. Saudara-saudara, when God raise your income, ketika Tuhan tingkatkan income saudara, we should not raise our standard of living, but the standard of giving. Yaitu kita harus menaikkan standar pemberian kita, bukan standar kehidupan kita. Makanya saudaraku ada berlaku juga kepada gereja. Semakin gereja kita diberkati, di dalamnya adalah semakin kita menyadari ada tanggung jawab kerajaan Allah supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ini penting sekali. Dan yang kedua, bukan perjuangan menimbun, tapi lebih kepada kepuasan dan rasa syukur atau contentment. Ya. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita punya harta, bukan memiliki kita, tapi kitalah yang memiliki harta. Dan kita mengalami rasa syukur, kepuasan. Bukan berarti kita tidak boleh berlomba-lomba untuk mencari uang atau mendapatkan banyak harta. Tapi orang yang konten dan orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan, dia tidak didikte oleh apa yang dia miliki. Ya. Dia tidak berambisi untuk mendewakan atau memuja-muji kemakmuran secara lahiriah. Ya. Kalau ada syukur, enggak ada disyukurin. Ya, itulah orang percaya. Ya. Saudara, seringkali kita dimiliki oleh barang-barang, bukan kita yang memiliki dia. Ya. Sehingga karena barang-barang itu memiliki kita, maka kita menjadi susah hati kalau kita tidak bisa mendapatkan barang-barang tersebut. Kita menjadi susah hati dan tidak bisa lagi untuk bermurah hati kepada orang lain. Orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan adalah nilai dari kerajaan Allah. Amin. Saudara, bagaimana orang bisa bersyukur?
Karena dia selalu melihat apa yang ada padanya. Kalau kita melihat apa yang tidak ada pada kita, kita punya 1001 alasan untuk selalu bersungut-sungut. Tapi kalau kita melihat apa yang ada pada kita, kita punya 1001 alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, itulah kerajaan Allah, saudaraku ya. Nah, sekarang masalah otoritas ya. Bagaimana perbandingan antara nilai dan prinsip otoritas dari dunia ini, bahwa yang pertama, orang dunia tadi mengatakan bahwa kalau Anda mau dihargai, bila perlu dapatkan jabatan, bila perlu lakukan lobi politik, bahkan tidak sedikit orang membunuh karakter orang untuk bisa dapat jabatan. Ya, dunia itu bicara bagaimana saudara bisa melakukan apa saja, menghalalkan segala cara supaya Anda dapat jabatan. Bahkan di lingkungan gereja, saya sudah melihat ada sidang-sidang gereja yang lebih rohani preman, sidang preman daripada sidang gerejawi, saudara. Karena mereka saling menjelekkan, saling membunuh karakter orang demi mengejar jabatan. Ya. Atau tunjukkan bahwa Anda punya keahlian dan kemampuan diri. Itulah nilai dunia dalam hal otoritas. Tapi bagi kerajaan Allah tidak demikian. Bagi kerajaan Allah, otoritas itu bukan soal mengendalikan orang lain, tapi mengendalikan diri sendiri. Lebih kepada memberdayakan daripada mendominasi. Berada di bawah otoritas ketimbang di atas sebagai otoritas. Jadi kepemimpinan Kristen dalam pelayanan Kristen itu bicara mengenai memberdayakan, ya, dan juga mengendalikan diri sendiri. Ya. Jadi bukan ambisi-ambisi yang dunia. Selanjutnya, dalam otoritas, orang dunia mengatakan jika engkau ingin jadi besar, kamu harus ada dalam posisi yang dilayani, tuntut orang lain respect dan memberi pengakuan kepada kamu. Ya. Tapi dalam kerajaan Allah, otoritas itu bicara apa? Jika engkau ingin menjadi besar, kamu harus jadi hamba. Markus 10 ayat 43-45. Jadi harus melayani. Mari bersama-sama saya melayani. Jadi Alkitab berkata, siapa yang di sini? Terbesar itu bisa macam-macam ya. Lah pokoknya. Kalau Anda di sini terkaya, Anda harus menjadi hamba di sini. Kalau Anda yang tercantik di sini dan terganteng di sini, Anda harus menjadi hamba di sini. Kalau Anda yang terhebat pendidikannya, kamu harus melayani. Kerajaan Allah itu begitu nilainya dan prinsipnya, saudaraku. Saudara, setiap saudara di sini satu kali harus mengambil suatu tanggung jawab pelayanan Tuhan. Jangan ada satu orang pun yang bergabung ke gereja lokal yang hanya melihat gereja sebagai dispenser yang hanya memenuhi apa yang bisa saya dapat dari gereja. Itu kita berdosa kepada Tuhan. Satu-satunya tanda yang paling mencolok dari kehidupan Yesus adalah aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawaku bagi tebusan bagi banyak orang. So target tertinggi dari setiap jemaat di sini adalah semua kita harus menjadi hambanya Tuhan. Amin. Melayani Tuhan. Dan saudara tahu hamba itu ada syaratnya loh. Apa syaratnya? Filipi pasal 2. Apa itu? Kamu harus mengosongkan dirimu dan mengambil rupa menjadi hamba. Kalau saudara merasa I am somebody di gereja ini, kamu gak punya kualifikasi menjadi pelayan Tuhan. You have to empty yourself and say, I am nobody. Saya bukan siapa-siapa. Mari bersama-sama saya katakan, saya bukan siapa-siapa. Kadang-kadang di gereja ada orang yang merasa berjasa ya. Dan dia berkata begini, lu kritik saya ya. Lu baru 3 bulan di gereja ini, gua sejak berdiri gereja ini, gua udah di sini. Bahkan ini sound system alat musik ini saya yang beli. Nanti kalau kamu macam-macam gua tarik semua ini. Gitu ya. Ngebos. Saya pernah tahu ada gereja teman saya, ya. Dia itu gembala yang ke-3 atau ke-4 gitu. Terus ada orang-orang yang dulu founder gereja itu. Udah 15 tahun pengurus. Begitu mau ada permajaan mau diganti supaya kasih kesempatan, dia marah, dia ancam. Ya. Oh ini kan kami yang dirikan gereja ini. Nanti kami ganti kamu Pak Pendeta, kami cari yang lain. Saudara bayangkan saudara, di gereja itu banyak orang kadang-kadang ngebos. Motivasinya macam-macam ya. Kenapa kamu menjadi pengurus gereja? Soalnya di rumah saya nggak dihargai istri saya, jadi di gereja kan saya dihargai kalau ada posisi. Ya, mari bersama-sama saya katakan tidak ada di gereja ini. 1, 2, 3.
Amin. Ada motivasinya karena uang, ada motivasinya karena kehormatan, ada motivasinya macam-macam ya. Tapi dalam kekristenan, dalam kerajaan Allah, kamu harus mengosongkan dirimu dan merasa aku bukan siapa-siapa. Kita berharga karena Tuhan. Amin. Saudara tahu Michael Jordan? Siapa Michael Jordan? Pemain basket yang legendaris ya. Nah, saudara, Michael Jordan itu waktu pensiun main basket, ya, itu dia punya kolor bekas yang pernah dipakai dia bertanding. Itu laku di pasar lelang, dibeli 200 juta rupiah uang Indonesia. Ya. Kenapa kolornya Michael Jordan itu kolor bekasnya laku, kolormu nggak laku? Ya. Kenapa? Malah kalau kau kasih kolor bekasmu sama orang, dia nggak menghina. Tapi kolornya Michael Jordan, kolor bekasnya laku di pasar lelang 200 juta. Jawabannya adalah bukan soal kolornya, tapi siapa dulu yang make. Ya. Saudara dan saya juga demikian. Saudara berharga karena Tuhan yang pakai kita. Amin. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Amin. Ya. Saya punya teman pengusaha satu kali, pengusaha kaya. Dia pakai jaket kulit ya, jaket kulit hitam tapi udah putih-putih gitu, udah lusuh begitu. Saya pikir gini, ini orang kayak kekurangan duit aja, kayak gembel begitu pakai jaket. Saya bilang, Pak, jaket Bapak kok jelek banget sih itu, saya bilang gitu kan. Pak Gultom, ini tahu nggak jaket ini? Ini jaket ini saya menangkan di pasar lelang bersertifikat di Australia. Ini yang jaketnya artis Amerika, saya lupa namanya, dia sebutkan itu. Ini saya beli mahal sekali di Australia nih Pak, katanya. Tapi siapa yang peduli? Kan? Yang orang lihat apa? Lu pakai jaket jelek gitu kan. Nah, jadi orang itu bangga memakai dari seseorang yang punya barang itu kan gitu. Jadi saudara, demikian juga kita ya. Tidak boleh di gereja ini ada orang yang ngebos. Amin. Saudara harus punya hati menghamba ya. Tidak boleh merasa paling berjasa dan saudara begitu tidak dilayani, tidak dihormati, lalu saudara menjadi orang Medan Bidang, saudara mutung atau apa istilahnya, ngambek ya. Ngambek lalu ngancam lah segala macam ya. Saya nanti tidak akan sumbang lagi gereja ini segala macam. Tidak saudara. Yesus berkata barang siapa mau jadi besar harus menjadi hamba. Jika engkau mau menjadi yang pertama utamakan orang lain. Filipi 2 ayat 3-4. Itulah nilai kerajaan Allah. Itulah bicara soal otoritas. Otoritas itu adalah mengutamakan orang lain daripada diri kita. Masih otoritas saudara. Selanjutnya saudara. Dunia itu berkata jika engkau mau terlihat kuat. Sembunyikan kelemahanmu. Jangan terlihat rentan. Jangan pernah minta maaf. Ya. Tapi kerajaan Allah itu apa? Jika engkau mau kelihatan kuat. Justru kamu harus merangkul kelemahanmu. Jadilah autentik. Tidak masalah untuk berkata maaf. Ya. Saudara tidak perlu harus jaim, tidak perlu harus merasa diri, oh kita ini kan ada dalam posisi pelayan. Jangan kelihatan saya ini orang yang punya kesalahan gitu ya. Kadang-kadang saudara ada orang Kristen yang terlalu jaim ya, supaya kelihatan kudus dia, ngomong aja diatur, shalom, haleluya gitu ya. Ada teman saya itu saudara, dikit-dikit dia entah nyetir, entah apa aja, dia selalu bilang gini, oh glory, haleluya, glory gitu ya. Supaya kelihatan kudus gitu ya. Tapi setelah itu dia ngomong yang jorok lagi gitu. Ya. Jadi being authentic aja ya sebagai orang ya. Nggak usah mengkesankan saudara somebody gitu ya. Dalam kerajaan Allah, it is okay untuk saudara vulnerable atau orang yang kelihatan memang saudara ya saya harus mengatakan saya maaf untuk hal itu, saya ada kesalahan ini dan segala macam. Masih dalam otoritas, 2 slide lagi. Orang dunia melihat yaitu jika engkau ingin ditinggikan, promosikan dirimu. Jika engkau ingin bijak, dengar nasihat para ahli. Tapi dalam kerajaan Allah, jika engkau ingin ditinggikan, rendahkan dirimu, tetaplah kecil di matamu. Ya. Jika engkau mau kelihatan bijak, jadilah seperti anak kecil. Matius 18 ayat 3-4. Aneh ya kerajaan Allah itu. Kenapa kerajaan Allah itu mengidentikan jadilah seperti anak-anak? Ya. Saudara, yang pertama, kenapa Yesus berkata begini? Barang siapa tidak seperti anak kecil ini tidak layak bagi kerajaan Allah. Karena yang pertama, anak kecil itu bicara soal trust. Ya.
Anak-anak itu percaya kepada orang tuanya. Ya, tidak ada anak-anak yang tanya semiskin apa orang tuanya, "Pa, Ma, apakah saya besok masih bisa makan?" Enggak. Dia trust sama orang tuanya. Yang kedua, anak-anak itu bicara soal kepolosan. Anak-anak itu kalau detik ini dia berkelahi, ya, 1 jam kemudian sudah damai lagi dan udah peluk-pelukan lagi, anak-anak itu udah main lagi bersama-sama. Tapi orang dewasa hari ini berkelahi sampai 1 abad kemudian masih musuhan. Masih benci gitu ya. Nah yang ketiga, anak-anak itu bicara soal kejahatan. Maksudnya apa? Alkitab berkata, jadilah kamu seperti anak-anak dalam kejahatan. Artinya kalau anak-anak itu kalau dia berbuat salah itu karena semata-mata dia nggak tahu tentang konsep ini dosa, ini salah. Jadi betul-betul karena curiosity-nya, rasa penasarannya. Artinya kamu juga begitu. Jangan udah tahu itu dosa tapi kerjakan. Kalaupun kamu melakukan kesalahan itu karena kamu tidak tahu gitu. Jadi jadilah kamu seperti anak-anak dalam kejahatanmu gitu ya. Nah, saudara-saudara, dalam kerajaan Allah kita harus merendahkan diri kita dan merasa diri kita tidak ada apa-apanya. Poin yang terakhir saudaraku, nilai dunia mengenai otoritas, jika engkau ingin bebas, maka engkau harus menggunakan kemandirianmu, percayalah pada dirimu sendiri. Ya. Seringkali kalau kita tanya di gereja, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, 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 yes. Itu kan dipengaruhi dunia motivasi sebenarnya. Lebih kepada pop psychology ya. Jadi kamu harus memompa potensi dalam dirimu. Karena menurut psikoanalisis oleh Sigmund Freud, dia punya teori bahwa kita punya unconscious ya. Suatu alam bawah sadar. Sehingga kalau kita ini mau disembuhkan dari fobia kita atau apapun, itu harus diterapi atau katakannya dikasih stimuli supaya kita membangkitkan apa dalam diri kita. Kamu bisa, yes, 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 ayo katakan, kamu bisa, yes, 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 gitu ya. Boleh-boleh aja sih di gereja begitu, tapi sebenarnya kurang pas ya. Kurang pas kenapa? Karena dalam kerajaan Allah nggak cukup bicara soal bagaimana kita memompa diri kita, aku mampu, aku bisa. Tapi dalam nilai kerajaan Allah adalah jika engkau ingin bebas, justru kita berserah kepada Tuhan dan mengakui Dia yang memberi kekuatan. Filipi 4 ayat 13 berkata, aku cakap melakukan segala perkara karena Ia yang memampukan aku. Amin. Jadi bukan rely on yourself, tapi iman kepada Dia yang memberi kekuatan kepada saya. Itulah nilai kerajaan Allah. So kita harus selalu berkata, semuanya karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena Tuhan yang memampukan saya. Amin. Itulah yang disebut dengan nilai kerajaan Allah. Saudara, sebagai kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya waktu mempersiapkan khotbah ini saya bertanya, apakah nilai-nilai kerajaan Allah yang digariskan oleh Kristus 2000 tahun yang lalu masih relevan untuk manusia abad 21 ini? Ya. Saya kira masih sekali saudara. Saya yakin di perusahaan dimanapun Anda berada, kalau Anda menerapkan nilai dan prinsip kerajaan Allah ini, saudara bukan hanya mendapat kasih karunia dan pahala dari Tuhan, tapi juga akan mendapatkan promosi dari perusahaan. Amin. Saudara, nilai 4 ini, 4 skema 4A ini, penampilan, kemakmuran, prestasi, dan juga otoritas. Marilah kita dari 4 hal ini kita perhatikan mengapa kita tidak boleh serupa dan dunia ini. Dan mengapa sebagai warga kerajaan sorga wajib hidup sebagaimana Kristus hidup. Saya percaya hidup oleh nilai kerajaan Allah sangat sungsang dengan nilai dunia ini. Kehidupan, ajaran, dan tindakan-tindakan Yesus adalah nilai kerajaan Allah. Dan biarlah pagi hari ini kita makin di-empower oleh nilai kerajaan Allah untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku
ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk pengajaran pada siang hari ini, di mana kami Tuhan harus berbeda dari dunia ini. Terima kasih untuk nilai-nilai kerajaan Allah yang Engkau ingatkan di tengah-tengah kami Bapa. Sebagaimana Yesus hidup dan melayani dengan suatu gaya hidup yang sangat berbeda dan sangat sungsang dengan prinsip dan hidup dunia di sekitarnya Tuhan. Engkau mewajibkan kami untuk hidup seperti Engkau ya Tuhan. Biarlah nilai-nilai hidup kami sebagai orang percaya menghidupi nilai-nilai dari skema 4A tadi Tuhan. Biarlah kami lebih memperhatikan sisi batinia kami, motif-motif kami ya Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan memperhatikan bagaimana kami lebih mengutamakan apa yang akan Tuhan validasi dari pelayanan dan kehidupan kami. Sabaslah hambaku yang setia dan yang baik. Kami juga Tuhan berdoa supaya kami adalah orang-orang yang mau Tuhan melayani Tuhan, merendahkan diri kami. Tuhan, kami rindu supaya kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Prestasi-prestasi kami, kemakmuran kami, penampilan kami, dan otoritas kami ada di dalam pengaruh kerajaan sorga Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada, di sekolah, di tempat kuliah, di pekerjaan, di komunitas, di keluarga, dalam kehidupan personal dan komunitas mereka Tuhan. Biarlah mereka tampil menjadi orang-orang yang menghidupi nilai dari kerajaan surga ini Tuhan. Terima kasih sekali lagi hamba berdoa bagi gereja ini, berkati hamba-Mu, berkati para pelayan Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa biarlah Engkau tambah-tambahkan kemampuan dan kesempatan-kesempatan kerajaan Allah melalui gereja ini untuk menjangkau lebih banyak orang lagi bagi kemuliaan dan kerajaan-Mu Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu. Di dalam satu nama yang agung Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah diberkati firman bersama katakan amin. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan mari Bapak Ibu biar setiap kita terus menghidupi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai terang Tuhan untuk hidup menurut prinsip dan nilai-nilai kerajaan Allah. Kami atas nama Gembala, seluruh pengurus dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayan Pak Junifrius Gultom. Tuhan Yesus memberkati. Puji dan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, sebentar kita tinggalkan tempat ini, saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.